Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah saya beri pupuk tersebut, daun yang tumbuh mulai besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam channel DT Garden. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, satu hal yang paling diharapkan bagi kebanyakan dari kita yang hobi menanam tanaman apapun itu, entah tanaman buah atau tanaman bahan bonsai, adalah berharap tanaman yang kita tanam itu bisa cepat tumbuh besar. Terutama tanaman yang kita tanam adalah hasil dari semi biji atau dari bibit yang masih kecil. Namun ada kalanya harapan itu tidak sesuai kenyataan. Tanaman kerdil atau pertumbuhannya sangat lambat. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman yang mungkin bisa diterapkan untuk tanaman yang kita tanam, terutama untuk bahan bonsai sancang yang pertumbuhannya di awal-awal bisa dibilang sangat lambat. Seperti di depan saya ini contohnya. Ini adalah bibit-bibit sancang hasil stek pucuk sisa pruningan, berumur sekitar 1-2 bulanan. Tapi pertumbuhannya di awal-awal ini boleh dibilang lambat ya. Seperti ini. Daunnya kecil-kecil, ada yang daunnya menguning dan tidak tumbuh pucuk, atau mungkin karena karakter sancang memang seperti ini ya. Pertumbuhannya di awal-awal sangat lambat. Saya kurang tahu persis. Tapi ini saya coba beri pupuk yang dulunya sering saya gunakan untuk tanaman hias, dan hasilnya memang tergolong bagus. Pertumbuhannya jadi lebih cepat berbunga karena dulu saya aplikasikan pada tanaman bunga. Dan akhirnya saya berpikiran untuk coba-coba berikan pupuk tersebut ke bibit sancang ini. Dan sebelum kita lanjut, sebagai bentuk support pada channel ini, silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Nah teman-teman, pupuk yang saya gunakan adalah pupuk yang sebenarnya untuk tanaman hidroponik. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pupuk ini. Namanya pupuk AB Mix, khusus untuk sayuran. Karena kalau tidak salah ada juga ya untuk buah dan atau bunga. Harganya sekitar 16.000 di toko pertanian. Ini banyak dijual. Saya akan buka dulu. Di dalam ini terdapat 2 bungkus, isinya berwarna putih, kantong A dan kantong B. Yang satunya isinya sedikit kasar dan satunya lagi lebih halus. Dan pada kantong B masih ada isi lagi di dalamnya, plastik kecil, isinya berupa bubuk berwarna hijau. Jadi totalnya ada 3 bungkusan dalam satu kemasan tadi. Seperti ini. Ini adalah larutan kantong B. Saya masukkan ke dalam air 500 ml. Kemudian untuk bungkusan yang isinya warna hijau ini saya juga masukkan. Sini saya siapkan lagi air sebanyak 500 ml untuk plastik untuk bungkusan satunya. Untuk pencampurannya ini sebenarnya dipisah ya teman-teman. Seharusnya disimpan dalam 2 botol sesuai petunjuknya. 2 bungkus yang isinya berwarna putih ini masing-masing dilarutkan dengan air sebanyak 500 ml. Kemudian yang isinya berwarna hijau disatukan dengan sesuai bungkusnya, yaitu kantong B. Jadi totalnya adalah 1 liter untuk satu kemasan tadi. Tapi untuk lebih praktisnya ini saya satukan saja ya teman-teman ke dalam 1 botol. Atau mungkin saya keliru ya teman-teman, silahkan komen di bawah. Dan setelah dicampur seperti ini, kita bisa menyimpannya dan sewaktu-waktu saat ingin dipakai, kita tinggal larutkan lagi dengan air bersih. Kemudian untuk pengaplikasiannya, sebelumnya kita kocok terlebih dahulu karena ini cepat sekali mengendap. Untuk 1 liter air saya beri 1 tutup botol, atau untuk kaleng cat ukuran 5 kg saya isi dengan 5 tutup botol. Kemudian diaduk rata dan siap diterapkan pada tanaman.
Jangka waktu pemberian pupuk ini adalah saya memberinya 1 kali dalam 1 minggu. Dan nantinya jika tanaman sudah lumayan besar, akarnya sudah banyak, sehingga ini akan lebih aman jika kita ingin memindahkan ke lahan ground atau ke pot yang besar untuk pembesaran batang. Pupuk ini saya juga berikan pada bibit yang saya tanam, yang sudah saya tanam di lahan ground untuk memacu pertumbuhannya di awal. Dan bukan hanya tanaman sanjang yang saya beri pupuk ini juga saya beri pada bibit asam jawa, walaupun tidak serutin tanaman sanjang tadi, dan hasilnya juga lumayan bagus. Oh ya teman-teman, satu hal yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya faktor pupuk yang mempengaruhi kesuburan tanaman, tapi juga media tanam yang kita pakai. Ini juga sangat penting. Untuk sancang ini saya menggunakan media pasir, sekam bakar, sekam mentah, dan sedikit tanah. Dan untuk menghindari kemungkinan dampak negatif pupuk ini, ketergantungan dan lain sebagainya, kemungkinan saya hanya akan beri ke tanaman yang masih kecil, yang masih bibit pada awal-awal tanam. Dan setelah tanaman saya pindahkan ke lahan ground, akar sudah jalan, maka akan saya hentikan pemakaiannya, dan lebih baik jika kita menggunakan pupuk organik. Bahkan kalau kita tanam di lahan ground tanpa diberi pupuk tambahan pun, saya biasanya tanaman akan tetap tumbuh subur. Jadi pupuk AB Mix ini tujuannya hanya untuk memacu pertumbuhan di awal-awal tanam. Dan ini sudah saya tanam di lahan ground ya teman-teman. Untuk bahan yang ingin saya program akar, yang penting akar serbuknya itu sudah banyak, maka saya akan segera pindahkan ke lahan ground. Karena kalau terlalu lama di polybag, maka akarnya akan semakin membesar dan kaku, sehingga agak susah jika ingin diperbaiki arah tumbuhnya. Baiklah teman-teman, jangan ragu menanam bahan bonsai dari bahan yang masih sangat kecil. Jika bahan bonsai tersebut adalah bahan yang berkualitas, sudah teruji, maka dari bahan yang kecil ini akan punya nilai seni yang tinggi di masa depan, karena kita bisa mengkreasikan bahan bonsai tersebut sesuai dengan keinginan dan imajinasi kita. Sekian sharing dan tips kali ini, jangan lupa dukungannya, like dan subscribe untuk channel ini. Nantikan video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hijau.